Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama untuk membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Untuk pertemuan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah meyakini bahwa malaikat itu ada, meskipun tidak terlihat. Yang kedua adalah meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh disembah. Yang ketiga adalah meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Wahyu itu diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan kepada para rasul sesuai petunjuknya. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malak Jibril. Al-Quran turun secara berangsur-angsur, kemudian dikumpulkan menjadi satu, yaitu kitab suci Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur hujan dan mengatur panas matahari. Pembagian rezeki sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tersebut dapat berupa hujan untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap air, angin, panas, dan sebagainya. Malaikat Mikail tidak pernah salah dalam membagikan rezeki. Semua telah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diminta untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi rezeki yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Sangkakala ditiup sebagai tanda datangnya hari kiamat. Setelah itu, sangkakala ditiup kembali sebagai tanda dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Semua manusia dibangkitkan dari kubur, tidak ada yang ketinggalan satupun. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban amal perbuatan yang dilakukan ketika di dunia dan akan mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Israel.
Malaikat Israel memiliki tugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk. Malaikat Israel juga disebut sebagai malaikat maut. Kematian seseorang adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kematian sudah dipastikan, manusia tidak dapat mengundurkan atau memajukan waktunya. Semua terjadi seperti yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugasnya. Malaikat Israel tidak pernah salah. Semua didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kematian dalam keadaan husnul khotimah. Yang kelima adalah malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa amal manusia di alam kubur. Ketika para pelayat sudah meninggalkan kuburan, malaikat munkar dan nakir akan datang menemui si mayat. Mereka menanyakan tentang keimanan dan keislaman mayat tersebut. Pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat ini adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan apa kitab sucimu. Orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tetapi bagi orang yang tidak beriman dan tidak melakukan amal soleh akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Jika si mayat mampu menjawab dengan baik, maka malaikat munkar dan nakir akan melayani dengan baik sebagai imbalan keimanan dan kesalehan yang telah dilakukan di dunia. Namun, apabila si mayat tidak dapat menjawab dengan benar, maka malaikat munkar dan nakir akan menyiksanya. Inilah yang disebut siksa kubur sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Salah satu orang yang akan mendapat siksa kubur adalah orang yang tidak menjaga kesucian, seperti orang yang tidak mau membersihkan kemaluan ketika buang air besar maupun air kecil. Maka kita harus berhati-hati dan berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menjaga kebersihan setelah buang air kecil ataupun air besar. Selanjutnya adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Amal baik manusia baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi. Malaikat Raqib tidak pernah salah dalam melakukan tugasnya. Malaikat Raqib akan mencatat dengan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kita tidak perlu khawatir dengan kebaikan yang telah kita lakukan selama kita melakukan amal kebaikan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Raqib akan mencatatnya. Yang ketujuh adalah malaikat Atid. Malaikat Atid diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia. Semua kejahatan manusia akan dicatat oleh malaikat Atid. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sholat akan dicatat sebagai amal jelek. Orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala juga akan dicatat dalam buku malaikat Atid. Meskipun orang tersebut melakukan amal keburukan tidak diketahui orang lain. Untuk itu, kita harus berhati-hati dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Ridwan.
Malaikat Ridwan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga surga. Malaikat Ridwan akan berdiri di depan pintu surga dengan ramah untuk menyambut ahli surga. Ahli surga adalah orang yang ketika di dunia beriman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang telah melaksanakan amal soleh. Surga adalah taman yang indah, penuh dengan kebahagiaan dan berlaku selamanya. Penghuni surga akan mendapatkan semua keinginannya. Di surga tidak ada yang tua atau anak-anak, melainkan semua dalam keadaan muda. Penghuni surga tidak meninggal dunia karena mereka hidup kekal bersama para nabi, rasul, serta orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah malaikat Malik. Malaikat Malik diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Malaikat Malik akan berdiri di depan pintu neraka dengan tampang menakutkan. Neraka memancarkan hawa panas karena terbuat dari api yang menjilat-jilat. Panasnya melebihi panas api di dunia. Neraka merupakan tempat bagi orang-orang yang tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menunggu penghuni neraka dengan muka yang menyeramkan. Jika ada ahli neraka yang datang, ia langsung menyeretnya ke dalam neraka. Jika ada yang berusaha keluar dari neraka, malaikat Malik akan segera memasukkannya kembali ke dalam neraka. Sekian pelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.